Selamat malam, perkenalkan nama saya Iko Agus Aryawan. Saya dari kelas Kulineri di Gianyar. Dan saya akan menceritakan tentang 3 pengusaha besar. Yang pertama, Ferry Unardi merupakan pengusaha sukses dengan perusahaan startupnya Traveloka. Ferry Unardi lahir pada 16 Januari 1988 di Kota Padang. Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah, Ferry memutuskan untuk melanjutkan pendidikan universitasnya. Tak tanggung-tanggung, beliau memilih kuliah di Furde University jurusan Komputer, Sains dan Engineering. Perusahaan didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Unardi dan Herianto Kusama dan Albert Zhang. Ide ini muncul di saat Ferry Unardi sering mengalami kesulitan dalam pemesanan pesawat, terutama di saat dia ingin pulang ke Padang, Indonesia dari Amerika Serikat. Pada awal konsepnya, Traveloka berfungsi sebagai mesin pencari untuk membandingkan harga tiket pesawat dari berbagai situs lainnya. Pada pertengahan tahun 2013, Traveloka kemudian berubah menjadi situs reservasi tiket pesawat, di mana penggunaan dapat melakukan pemesanan di situs resminya. Pada bulan Maret 2014, Ferry Unardi menyatakan bahwa Traveloka akan segera masuk ke bisnis reservasi kamar hotel. Pada bulan Juli 2014, jasa pemesanan hotel telah tersedia di situs Traveloka. Nilai intervenor yang bisa kita ambil dari Ferry Unardi adalah semasa kita mempunyai ide dan kerja keras, kita pasti bisa. Dan yang kedua ada Johnny Andrean, adalah pengusaha sukses kelahiran Singkawang, Kalimantan Barat. Berikut adalah sejarah usaha yang sukses didirikan Johnny Andrean. Kesuksesan di usaha salon ternyata tidak membuat Johnny puas. Ia kemudian meluaskan bisnis ke bidang bisnis kuliner. Dengan ide kreatifnya, ia lalu membuat brand besutannya sendiri, Bertal, dan Singapura ke Indonesia dengan konsep baru yang kemudian laris manis. Dengan insting bisnis yang menawan pula, Johnny kemudian mengekspansi lagi bisnisnya. Tahun 2005 dengan membuka gerai donat ZCO yang kini juga telah menjadi primadona masyarakat. Ilmu salon dari ibunya merupakan bekal dari modal Johnny untuk mengawali bisnis tahun 80-an di tengah perantauan Jakarta. Dengan bekal itu, kemudian Johnny membuka sebuah salon di ujung utara Jakarta. Selain mengawali bisnis salon ini, Johnny mengakui perjalanannya tidak mudah dan mulus. Banyak rintangan dan halaman yang menghadang perjalanan bisnis salon Johnny Andrean. Tentang tantangan umum yang sering kali dialaminya adalah menjaga hairstylist merekam agar tetap mau bekerja di salonnya. Nilai yang bisa kita ambil adalah tetap disiplin dan jangan pantang menyerah, berani mencoba dan bertanggung jawab. Yang terakhir adalah Lee Byung Chul. Sebagai pendiri Samsung, ini lahir 12 Februari 1910. Ia adalah putra dari keluarga kaya pemilik tanah dan sempat mengenyam pendidikan perkuliahan di Universitas Waseda Tokyo.
meskipun tidak sampai lulus. Samsung pada awalnya berdiri pertama kali bukanlah berfokus pada elektronik seperti saat ini. Sejarah Samsung dimulai dari tahun 1938. Saat itu pendiri Samsung yakni Lee Byung-chul mendirikan Samsung Senghoi, sebuah perusahaan yang bergerak di perdagangan ekspor sayur mayur. Perusahaan tersebut menjual ikan, kering, sayur, dan buah-buahan ke Cina di tengah penjajahan Kekaisaran Jepang. Pada awalnya berdiri, Samsung memiliki 4 orang karyawan. Perusahaan yang kini dimiliki dengan nama Samsung ini sedikit demi sedikit berkembang pesat. Selanjutnya Lee Byung-chul kemudian memindahkan kantor pusat Samsung ke Seoul pada tahun 1947. Kemudian melebarkan usahanya ke industri lain. Dari tahun 1958 dan seterusnya, Samsung mulai ekspansi ke industri lain seperti keuangan, media, bahan kimia, dan pembuatan kapal sepanjang tahun 1970-an. Baru pada akhir tahun 60-an, Samsung Group mulai masuk ke dalam industri elektronik agar perusahaan bisa berkembang dengan pesat. Perusahaan membagi tugas kerja dalam bentuk divisi-divisi elektronik. Misalnya Samsung Electronics, CO Device, Samsung Electromechanic CO, Samsung Corning CO, dan Samsung Semiconductor Telecommunication CO, dan membuat fasilitas di Suwon. Produksi pertama adalah televisi hitam putih pada tahun 1980. Perusahaan yang diakuisisi Hanguk Tongshin Jeonja di Gumi mulai membuat perangkat telekomunikasi. Produk awalnya adalah switchboard. Berasal dari produk tersebut, Samsung mulai memproduksi telepon dan fax, dan akhirnya menjadi Samsung Mobile Phone Manufacturing. Dari pabrik tersebut, Samsung telah menghasilkan lebih dari 0,8 miliar ponsel sampai hari ini. Nilai yang kita ambil adalah disiplin dan terus fokus dengan tujuan kita. Terima kasih telah menonton video saya dan salam mapan.